Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dava Fauzi Rahman, mahasiswa Teknik Informatika Politeknik Jember dengan NIM E41211408 angkatan 2021 yang akan lulus di tahun 2025 ini. Baik, di sini saya akan mendemokan produk dari skripsi saya yang berjudul Kaprotek. Jadi pada website Kaprotek ini saya mempunyai fitur utama, yaitu menampilkan hasil pemetaan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Probolinggo berdasarkan kasus curas dan curanmornya. Nah, pemetaan ini didasari menggunakan data tahun 2022 hingga 2024 yang diberikan oleh Kepolisian Resort Probolinggo, Resort Kabupaten Probolinggo ya teman-teman. Nah, untuk perhitungan pemetaan sendiri, pembagian klaster atau penentuan suatu daerah dinyatakan rawan atau tidak atau sedang seperti itu menggunakan algoritma Kamens clustering. Jadi data yang ada akan dipetakan seperti itu. Dipetakan menjadi kategori-kategori sesuai dengan jumlah kasus curas dan curanmor yang terjadi di kecamatan itu. Nah, terkait website saya ini Kaprotek mempunyai dua akses. Yang pertama hanya sebagai pengunjung. Jadi si pengunjung hanya bisa melihat halaman landing atau halaman utama di website Kaprotek ini. Jadi hanya bisa mengetahui daerah mana saja yang rawan dan yang sedang ataupun yang aman seperti itu. Kemudian untuk admin harus masuk ke halaman dashboard admin untuk bisa mengubah atau melakukan perubahan data pada data curas dan curanmor, sehingga punya hak akses lebih terhadap sistem ini. Di laman utama ini ada beberapa informasi. Untuk lebih tepatnya, kita bisa langsung menekan tombol map atau cek daerahmu ini agar bisa langsung masuk ke halaman pemetaan. Tapi di sini saya akan menjelaskan part-part penting dari halaman utama sendiri. Di sini ada halaman utamanya ya. Kemudian ketika scroll ke bawah, di sini akan ada informasi terkait apa sih curas dan curanmor itu. Ingat, curas dan curanmor adalah hal yang berbeda. Curas adalah pencurian dengan kekerasan dan curanmor adalah pencurian kendaraan bermotor. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa dibaca di sini. Kemudian ada Kamens clustering atau menjelaskan algoritma yang dipakai pada penelitian ini. Kemudian ada tim, ada saya sebagai pembuat dan juga ada dosen pembimbing dan juga tim dosen menguji seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini fitur utama pada website kami, yaitu pemetaan baik dari kasus curas maupun kasus curanmor sendiri. Ini di kasus curas yang pertama tampil, terakhir diupdate pada tanggal 31 Desember 2024. Jadi menggunakan data curas dan curanmor dari 2022 hingga tahun 2024. Yang 2025 masih belum ada teman-teman. Di sini sudah tertampil pengkategorian. Jadi ini sudah dihitung dengan Kamens dan menghasilkan klaster seperti ini. Ada yang rawan sesuai dengan ini, rawan, sedang dan juga aman. Contoh kasus rawan sendiri di kecamatan, kita klik aja. Muncul informasi kasus rawan terjadi di Kecamatan Tongas dengan jumlah curasnya 3 dan kategorinya rawan. Kemudian yang sedang ya, misalkan di sini ada Dringu curasnya 1 dengan kategorinya sedang, dan di Leces curasnya 0 kategorinya aman. Itu untuk curas. Bagaimana dengan curanmor? Jadi kita klik aja yang menu curanmor, maka akan muncul otomatis kasus curanmor sendiri. Ternyata kalau curanmor sendiri itu ada satu yang merah tapi tidak ada yang masuk ke daerah sedang seperti itu. Kita klik yang aman dulu. Krucil, jumlah curanmornya 13, tapi kenapa kok masuk kategori aman? Karena sesuai dengan Kamens, dia memetakan berdasarkan kemiripan data. Mungkin saja nilai sentroidnya lebih dekat ke sentroid aman untuk krucil ini. Ketika kita berbicara algoritma Kamens ya teman-teman. Kemudian di sini ada merah kekerasan. Kita lihat jumlah curanmor juga lebih tinggi daripada krucil tadi, 188, dan sepertinya ini yang tertinggi, makanya dia masuk daerah rawan seperti itu. Kemudian ini sudah di halaman endingnya. Kemudian kita coba masuk ke halaman admin untuk mendapatkan hak akses admin.
Sebelumnya kita harus login dulu ya teman-teman. Kita login dengan mengakses halaman kaprotech.mandadi/login. Kita masukkan dulu emailnya admin@gisbegal.com dan passwordnya juga harus kita masukkan. Kita klik login. Nah, di sini masuk langsung. Ketika emang passwordnya berhasil, maka akan masuk ke halaman dashboard. Di halaman dashboard admin ini sudah ada beberapa rangkuman informasi dari ada berapa kecamatan yang termasuk daerah rawan di kategori curas, kemudian ada berapa kecamatan yang di kategori rawan untuk di kasus curanmor, itu ada 1. Kemudian ada berapa sih total kecamatan di Kabupaten Probolinggo? Ada 24. Kemudian di sini ada juga rangkuman 5 kecamatan tertinggi di kasus curas dan juga 5 kecamatan tertinggi di kasus curanmor sendiri. Ini ada macam-macam ya. Kita lihat Dringu nomor 2 di kasus curanmor dengan kasus 59. Perbedaan ini sudah saya jelaskan jadi pada algoritma kami tadi sudah saya singgung sedikit ya. Kemudian ini juga ada pemetaan kasus curas di Kabupaten Probolinggo. Sama pemetaan seperti tadi, curas dan ini yang curanmor. Nah, kemudian kita masuk ke data intinya. Di sini ada menu kecamatan. Di halaman kecamatan sendiri ini menampilkan data kecamatan. Ada 24 data kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo yang sudah diurutkan sebagai abjad ya teman-teman. Ini ada 24 menggunakan data BPS di tahun 2024. Kemudian ada data cluster. Nah, di sini ada 3 data cluster. Kenapa sih kok ada 3 data cluster? Kok tidak ada 4, 1, 2 atau 3 dan lain-lain? Karena dalam penerapan kami kemudian saya juga menghitung nilai paling optimal yaitu 3 untuk kasus curas dan 3 untuk kasus curanmor. Jadi perhitungan itu menggunakan metode ILBO teman-teman. Jadi kenapa hasilnya ada 3 klaster. Kemudian untuk nama klasternya kita bebas definisikan saja. Ada aman, sedang, rawan. Kemudian ada warnanya juga yang merepresentasikan nama klasternya. Tapi ingat ada informasi di sini. Untuk mengisian data klaster kategori aman atau rendah dimulai dari ID 1. Jadi pastikan harus yang namanya aman ataupun ya intinya rendah di ID-nya 1 atau ID paling atas seperti itu. Kemudian kita klik kasus curas dan curanmor. Kita coba ke kasus curas dulu. Untuk kasus curas sendiri di sini sudah tertampilkan ada 24 kecamatan dengan masing-masing jumlah kasus curasnya. Dan juga ada klaster yang sudah terhitung dengan Kamis. Di sini ada Tongas, Wonomerto, dan Besuk yang masuk kategori rawan dengan kasusnya 322. Kemudian kita akan coba menambahkan data. Misalkan kita coba Kecamatan Pakuniran, yang di sini dibilangnya kasusnya 0 dan kemudian kasus curasnya kategorinya termasuk aman. Bagaimana harusnya ketika kita tambahkan kasus curas yang nilainya lebih tinggi dari Tongas, maka secara otomatis Pakuniran akan masuk ke daerah rawan. Kita coba teman-teman. Taman kasus kita pilih tadi Kecamatan Pakuniran. Pakuniran di sini sesuai abjad. Kemudian kita masukkan kasusnya misalkan 5. Lebih tinggi dari Tongas tadi ya, yang sebelumnya Tongas menjadi kecamatan tertinggi dengan 3 kasus curas. Kita tambahkan, maka otomatis Pakuniran, kalau untuk notifikasi berhasil, maka otomatis Pakuniran sekarang mempunyai jumlah kasus 5 dan juga kasusnya rawan, dan Tongas akan turun dari kasus sedang. Jadi otomatis ketika ada perubahan data, kami akan langsung bekerja seperti itu. Nah, penambahan data barusan itu terrecord dalam menu data kasus curas. Di sini terrecord penambahan yang dilakukan barusan di tanggal 12 Juni sekarang di Kecamatan Pakuniran ternyata ada penambahan kasus sebanyak 5 kasus. Dan total kasus per hari ini untuk Kecamatan Pakuniran ada 5 kasus karena kita barusan menambahkan 5 ya. Nah, misalkan terjadi kesalahan ketika kita menambahkan kasus curas di kecamatan barusan. Terus kita ingin cancelnya gampang atau membatalkannya, tinggal kita klik icon hapus. Harusnya kita hapus, maka kasus curasnya akan kembali menjadi 0 dan juga kategorinya akan menjadi aman kembali. Kita coba klik.
muncul notifikasi berhasil, tapi kita klik ke halaman kasus surat lagi, dan pakuniran kembali menjadi 0, aman. Ya, bisa dilihat teman-temannya, pakuniran menjadi 0. Kemudian selanjutnya ada beberapa kasus lagi, yaitu kasus curanmor. Sepertinya sama untuk fiturnya di kasus curanmor, bagaimana kita menambahkan dan menghapus, dan juga otomatis ada perubahan data. Comments pada kasus curanmor akan bekerja seperti itu teman-teman. Jadi mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih detail seperti tadi. Kita ke menu selanjutnya, ada hasil pemetaan, isinya sama, hasil pemetaan yang seperti tadi. Kemudian ada detail perhitungan. Nah, detail perhitungan ini apa sih? Jadi ini sebenarnya tidak terlalu masuk ke penggunaan aplikasinya. Ini masuk ke dalam konteks skripsi saja. Jadi di sini perhitungan menggunakan algoritma Kamens, bagaimana sih suatu kecamatan mendapatkan kategori aman, sedang, ataupun rawan seperti itu. Jadi ini menggunakan sensor awal yang seperti ini, kemudian dihitung. Kalau di Kamens ada beberapa iterasi. Nah, untuk data di kasus curanmor ini menggunakan 2 iterasi saja, sehingga muncul pengkategorian seperti tadi, pengkategorian seperti yang ada di halaman awal tadi seperti ini. Ini karena perhitungan Kamens ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu saja terkait demo aplikasi atau sistem dari skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan tentunya aplikasi ini perlu pengembangan ke depannya. Jadi mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar perlu pengembangan seperti apa pada aplikasi ini. Terima kasih, sekian dari saya, Dava Fauzi Rahman, E412111408. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada teman pun ada yang vlogger bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.